menuju suatu tempat di kota Palangkaraya, di mana terdapat makam seorang wali Allah, satu-satunya makam wali Allah yang ada di Palangkaraya. Perjalanan menuju makam memakan waktu sekitar 30 menit dari pelabuhan Bukit Pinang, kota Palangkaraya, tergantung kondisi pasang surut air Sungai Kahayan. Lokasi makam yang cukup jauh dari pusat kota tidak menutup minat para wisatawan untuk pergi berziarah ke lokasi ini. Terlebih dengan menyusuri sungai, mereka bisa menikmati pemandangan bantaran Sungai Kahayan dari atas kelotok. Lokasi makam ini terletak di pertigaan Sungai Kahayan dan perkampungan Tundai, tepatnya di Kelurahan Bereng, Bengkel, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Pemandangan rindangnya hutan Kalimantan dan aktivitas masyarakat bantaran akan menemani perjalanan menuju makam. Makam seorang wali Allah bernama Syekh Sayyid Muhammad Yasin bin M. Hussein Al-Idrus atau yang lebih dikenal dengan makam Datu Tundai. Ketika sampai di lokasi, dari gerbang kita akan melihat bangunan makam bersejarah berdiri kokoh, diselimuti nuansa hutan dan bantaran sungai. Kedatangan wisatawan akan disambut pula oleh gerombolan monyet dan burung-burung yang berterbangan, menandakan bahwa makam ini benar-benar terletak di tepian hutan Kalimantan yang asri. Selamat datang di makam Datu Tundai, ucap penjaga makam, sebuah makam bersejarah yang ada di kota Palangkaraya. Beliau ini adalah salah seorang ulama di kerajaan Sultan Adam pada waktu itu, yang mana beliau ini sebenarnya bukanlah orang Banjar, tapi dia seorang habaib yang pada waktu itu dikirim dari Jawa untuk mensiarkan agama di tanah Banjar pada waktu itu di kerajaan Sultan Adam. Jadi beliau bukanlah orang asli Banjar, tapi seorang habaib. Kalau untuk lebih jelasnya, tidak ada data satupun yang menerangkan tahun kapan beliau datang ke Kalimantan Tengah. Cuma yang diketahui bahwa beliau ini adalah utusan daripada kerajaan Sultan Adam pada tahun 1825 sampai 1857. Untuk pastinya beliau ke Palangkaraya belum diketahui kapan datangnya. Cuma di dalam sejarah diperkirakan sekitar 1835-1840. Waktu itu masyarakat sebenarnya tidak mengerti juga bahwa itu ada makam wali. Bahkan namanya juga mereka belum tahu nama yang pasti itu siapa sebenarnya, sampai kami membina makam itu. Jadi mereka itu mengatakan itu makam Said aja. Artinya makam Habib itu. Itu namanya Habib Al-Ma'bub. Nah, sedangkan nama itu tidak ada di dalam Juriat Habib, itu tidak ada Al-Ma'bub, itu nggak ada. Tidak ada satupun yang tahu namanya dan asal-usul mereka. Kenapa jadi kami membina makam itu? Waktu itu beliau ini sering, artinya menjumpai, apakah itu secara jahir atau secara mimpi kita tidak tahu, menemui guru kita Alimul Alamah Al-Birah Syekh Muhtar Nur Al-Banjari pada waktu meminta supaya beliau bisa mendatangi makam beliau di daerah Tumbang Tundai itu. Ya, karena beliau juga meminta kepada, kebetulan guru kita Muhtar Nur Al-Banjari ini dia juga Al-Idrus, dan juga kebetulan juga yang bermakam ini Habib Yasin Al-Idrus, jadi satu juriat. Maka pada tahun 1996 itu sekitar bulan Maret, kami satu buah kelotok mendatangi makam beliau, dan ternyata makam itu penuh dengan rumput lah, dan pohon karet juga besar-besar di situ, karena tidak terawat lagi. Setelah kita ziarah sekitar bulan Maret itu, nah lalu akhirnya diutuslah kita waktu itu untuk menemui siapa sebenarnya pengurus makam ini. Lalu kita datang ke Kelurahan Berbengkel dan kita bertemu dengan sekretaris desa waktu itu, dan kita minta dan kita ingin membinanya. Lalu diberilah kita surat Al-KMD Bereng Bengkel, mendapat surat kuasa dari Bereng Bengkel, dari Al-KMD Bereng Bengkel untuk bisa membina makam tersebut. Jadi kalau ada yang mengaku, sampai saat ini kita tidak pernah didatangi oleh keluarga ataupun ahli waris
Kalau ada itu keluarga ataupun ahli warisnya, kenapa tidak dari dulu-dulu ada untuk mencari keluarganya. Jadi sampai saat ini tidak ada satupun keluarga yang datang ke sana. Jadi di sekitar makam itu banyak makam-makam orang kampung. Jadi kalau tidak salah mungkin ada 20-an makam yang ada di sekitar situ. Setelah air dalam, lalu akhirnya nisan-nisan yang ada di situ ikut larut dan juga banyak lumpur dan kayu, jadi akhirnya tidak diketahui. Kita bangun waktu itu, yang waktu pertama itu segi 4 aja. Nah, segi 4. Nah, setelah segi 4, kemudian kami bangun menggunakan tiang ulin. Untuk peziarah hampir setiap pekan itu ada, dari Palangkaraya, dari Pulang Pisau, Kapuas, bahkan dari Banjarmasin dan sekitarnya juga. Ada yang berziarah ke Palangkaraya khusus untuk ke makam Datu Tunda ini, untuk peziarahnya. Tapi akhir-akhir pekan lah yang sering. Cuman dalam 1 tahun mungkin kumpul mungkin ribuan peziarah yang datang juga. Kebanyakan peziarah biasanya salah satu memenuhi najar biasanya ya, atau hajat ya, itu aja mungkin ya. Untuk tujuan daripada berkunjung ke makam ini, sepengetahuan dan hemat kami. Ya, kemungkinan juga yang lain juga mungkin ada hal-hal dalam artian mereka berkunjung karena ini seorang Habib ya, jadi mereka merasa layak untuk diziarahi. Karena kan kita nanti akan kembali ke dalam kubur masing-masing. Terus kita juga harus beribadah, jangan lalai sama salatnya. Jadi selama ini, selama kita membina, itu kain keramat atau kain kuning yang orang datang ke sana berhajat itu kan. Jadi kita kumpulkan. Kalau kita secara hukum itu bukan tidak boleh, tapi ya dianggap mubazir lah. Malah kalau dipasang kain kuning di situ kan menjadi tidak bersih lah tempat itu. Padahal itu bukanlah satu simbol suatu hajat yang dikabulkan harus dibayar dengan kain kuning. Cuma mungkin kebiasaan, dan kebiasaan itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang benar lah. Tidak harus kita ziarah ke makam wali itu membayar sesuatu hajat atau niat dengan kain kuning. Kita memohon kepada pemerintah lah, sekiranya mudah-mudahan makam yang dibina oleh Al-Banjari ini nantinya bisa dijadikan tempat cagar budaya atau wisata religi, sebagaimana kita lihat makam-makam yang ada di Banjarmasin ataupun di Jawa. Jadi semua makam-makam di sana dijadikan sebagai cagar budaya. Sedangkan makam yang kita bina sekarang ini masih belum dijadikan sebagai cagar budaya. Jadi alhamdulillah kemarin pada bulan Januari kita didatangi oleh Dinas Pariwisata, yang mana mereka meminta izin untuk makam Syekh Said Muhammad Yasin bin Ahmad Husin Al-Idrus ini dijadikan sebagai cagar budaya. Jadi semua persyaratan dan perlengkapan sudah kita penuhi semua. Untuk mencapai area ini ya memang karena keberadaan makam ini di bantaran Sungai Kahayan, ya tentunya warga atau masyarakat dari manapun yang ingin berkunjung ke tempat ini, satu-satunya akses yang bisa digunakan yaitu dengan perahu atau kelotok atau dengan speedboat. Untuk tarif ya bervariasi ya, tidak ada tarif yang khusus dari Dinas Perhubungan atau dari ini untuk sepengetahuan kami sementara ini ya. Tetapi mungkin masing-masing armada yang mengangkut sesuai dengan jumlah yang peziarah yang mau ke sini. Dari Pelabuhan Rambang mungkin beda tersendiri, dari Tanjung Pinang juga beda lagi.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.